Borobudur bukan sekadar batu sunyi, melainkan jejak peradaban agung yang pernah menerangi dunia. Di balik stupa dan reliefnya, tersimpan suara leluhur Nusantara yang selama berabad-abad dikaburkan sejarah. Bukan hanya tempat suci, tetapi pusat ilmu kesadaran dan jalan menuju cahaya yang tunggal. Kini saatnya membuka mata bahwa tanah ini mungkin pernah menjadi guru bagi dunia. Anda tahu kalau kita menggali situs arkeologi dan menemukan fondasi batu tua, rasanya pasti lega ya. Ada prasasti, ada angka tahun dan para pakar tinggal menunjuk, ini faktanya gitu. Semuanya rapi dan absolut. Iya, kita secara alamiah memang menyukai sejarah yang bisa dikotak-kotakan dengan sangat jelas sih. Tapi coba Anda melangkah ke Candi Borobudur. Tiba-tiba fondasi sejarah yang rapi itu retak. Di deep dive kita hari ini, kita punya tumpukan dokumen yang menyajikan dua realitas sejarah yang sangat kontras untuk satu monumen batu raksasa ini. Betul, dan di satu sisi kita punya narasi akademik arus utama yang sudah sangat mapan ya. Tapi di sisi lain ada perspektif Indonesiaria dari Santo Sabapiliang. Yang benar-benar menjungkir balikan semua yang kita pelajari di sekolah dulu kan? Persis, paradigma ini menantang fondasi dasarnya. Nah, misi eksplorasi kita hari ini murni untuk menyajikan kedua gagasan ini secara seimbang tanpa memihak. Kami ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana satu monumen bisa memiliki dua realitas sejarah yang sama sekali berbeda. Oke, mari kita bedah ini. Kita bisa mulai dari hal yang paling dasar ya, yaitu nama bangunannya. Benar. Narasi arus utama itu yakin nama aslinya adalah Bumi Sambara Budara dari bahasa Sanskerta. Atau mungkin gabungan kata Boro yang berarti biara dan Budur dari nama pohon palem lokal. Ya, itu teori yang paling sering kita dengar di literatur. Jadi kalau pakai analogi perdebatannya dasarnya tuh begini. Apakah Borobudur ini ibarat semacam waralaba spiritual asing yang diimpor langsung dari India atau murni inovasi lokal? Nah, Piliang menolak keras teori waralaba asing itu. Dia berpendapat bahwa namanya sama sekali bukan dari Sanskerta, melainkan Sanggarama Vihwana Cakaphala. Tunggu, Sanggarama apa tadi? Sanggarama Vihwana Cakaphala. Menurutnya ini bukan sekedar pelang nama lokasi, ini adalah sebuah enkripsi kosmologi. Enkripsi kosmologi, gimana caranya tumpukan batu bisa mengenkripsi alam semesta? Jadi, coba Anda bayangkan Borobudur sebagai miniatur alam semesta atau mikrokosmos. Piliang meyakini bahwa struktur candi, jumlah stupa, sampai presisi geometrisnya itu dirancang secara spesifik untuk memetakan rasi bintang dan hukum alam. Jadi makanya dia menyebutnya sebagai teks batu gitu ya? Tepat sekali. Dia melihat monumen ini sebagai mahakarya kecerdasan asli Nusantara yang artinya kurang lebih pusat pembelajaran yang menjadi buah dari kekuatan alam semesta. Oke, tapi kalau ini memang inovasi lokal yang jenius, narasi arus utama yang menyebut Borobudur dibangun abad ke-8 oleh Wangsa Shailendra jadi berantakan dong. Terus bagaimana Piliang menjelaskan matematika kronologisnya? Dia menarik garis waktunya mundur sangat jauh ke pra-abad ke-4. Dasarnya adalah catatan perjalanan biarawan Tiongkok bernama Faxien pada tahun 412 Masehi. Wow, tahun 412. Itu jauh sebelum era Shailendra. Ya, Faxian mencatat bahwa ia sudah melihat sebuah peradaban spiritual besar dengan candi-candi megah di Yepoti atau Jawa. Piliang berargumen bangunan raksasa yang dilihat Faxien itu ya Borobudur itu sendiri. Berarti peran Wangsa Shailendra di abad ke-8 itu posisinya sebagai apa? Menurut teori ini mereka hanyalah pihak yang merestorasi atau memugar monumennya, bukan yang membangunnya dari nol. Ini pergeseran yang sangat masif ya. Maksud saya, kalau usianya ratusan tahun lebih tua, apakah fungsi spiritualnya juga berbeda? Selama ini kan kita diajarkan bahwa itu kuil Buddha Mahayana untuk mencapai nirwana. Yang sangat menarik di sini adalah pergeseran teologisnya. Piliang melihatnya bukan sebagai kuil Buddha pada umumnya, melainkan pusat Dharma Nusantara yang pada dasarnya monoteistik.
Monoteistik berarti menyembah satu Tuhan. Benar. Monumen itu dirancang untuk memuja Hyang Widi Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa melalui 6 tahapan spiritual yang disebut Topo Broto. Topo Broto itu kayak semacam kurikulum spiritual gitu ya? Persis. Bukannya sekedar mengitari candi untuk ritual pasif, Topo Broto adalah metode penyempurnaan diri yang sangat aktif. Mulai dari bawah ke atas gitu tahapannya. Ya, mulai dari menaklukkan fisik dasar di teras paling bawah, mengendalikan hawa nafsu, mengasah intelektual sampai di teras paling atas yang bentuknya melingkar dan, tanpa relief itu. Oh, yang melambangkan penyatuan murni dengan Sang Pencipta ya? Terlepas dari ikatan duniawi. Tepat sekali. Tapi sebentar, mengklaim Borobudur itu usianya ratusan tahun lebih tua dan punya teologi lokal sendiri, itu sangat radikal sih. Kalau saya jadi arkeolog arus utama, saya pasti langsung minta bukti fisik. Tentu, itu hal pertama yang dicari para akademisi. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Apa yang benar-benar ditemukan Piliang di batunya langsung yang bisa membuktikan klaim purba ini? Piliang mengajak kita melihat langsung relief panel 137. Di sana terpahat kata Shwargarga, tapi yang krusial di sini adalah tata bahasanya. Tata bahasanya. Pasti dia pakai aturan lokal kan? Betul. Cara kata itu ditulis ternyata menggunakan struktur tata bahasa Jawa kuno asli, bukan tata bahasa Sanskrita seperti yang selama ini diasumsikan oleh banyak ahli. Oke, saya mengerti arahnya. Jika Sanskrita adalah bahasa utamanya, pasti tata bahasanya akan tunduk pada aturan Sanskrita dong. Ya, dan karena strukturnya Jawa kuno, artinya Sanskerta itu hanyalah bahasa pendatang atau kosakata serapan yang diadaptasi oleh cendekiawan lokal kita. Wah, masuk akal juga. Ada bukti lain selain linguistik? Bukti lainnya ada pada pahatan flora lokal seperti pohon mangga dan nangka. Pahatan ini dibuat dengan detail anatomis yang sangat presisi luar biasa. Oke, saya harus menekan sedikit di sini ya. Memahat buah mangga dan nangka di tembok batu, bagaimana hal itu bisa menjadi bukti bahwa tempat ini, seperti klaim Piliang, adalah sebuah sangharama atau universitas purba raksasa? Bukankah itu lompatan logika yang kejauhan? Kalau kita hanya melihatnya sebagai karya seni murni, ya itu lompatan yang terlalu jauh. Tapi Piliang berargumen memahat flora secara anatomis sempurna di batu andesit yang keras pada masa itu bukanlah sekedar untuk mempercantik dinding. Terus untuk apa? Itu adalah dokumentasi sains. Anggap saja relief tersebut sebagai ensiklopedia botani purba, jurnal biologi batu yang dipelajari oleh murid atau cendikiawan dari berbagai belahan dunia. Sebuah universitas tempat ilmu pengetahuan ekologi dan teologi direkam secara permanen ya untuk dipelajari lintas generasi, luar biasa. Iya, sebuah pusat pengetahuan global pada masanya. Jadi apa makna dari semua ini buat Anda yang sedang mendengarkan? Perdebatan sejarah ini pada intinya adalah cerminan dari benturan besar. Upaya merebut kembali warisan intelektual dan sains lokal yang berhadapan langsung dengan konsensus akademik global yang sudah mengakar kuat. Dan itu menuntut kita untuk selalu kritis. Realitas masa lalu peradaban manusia itu bisa jadi jauh lebih maju dan kompleks daripada yang berani kita bayangkan hari ini. Ini mengingatkan kita bahwa narasi sejarah seringkali sangat bergantung pada siapa yang memegang pena atau, dalam hal ini pahatnya. Benar sekali. Sejarah itu dinamis. Coba Anda bayangkan ini. Jika Borobudur memang merupakan laboratorium sains ensiklopedia botani dan universitas purba berteknologi tinggi yang usianya jauh mengalahkan catatan sejarah resmi kita, mungkinkah ada teks batu raksasa lainnya? Pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin ada pusat pengetahuan kuno lainnya yang saat ini masih terkubur diam-diam tepat di bawah aspal kota-kota modern kita, menunggu untuk merombak total pemahaman kita tentang asal-usul peradaban manusia. Sesuatu yang, menarik untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah bergabung di Deep Dive ini.